Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam menu sarapan GPDI Situbondo. Puji Tuhan, Bapak Saudara, pagi hari ini saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan pemeliharaan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita seperti biasa, mari kita akan belajar bersama-sama melihat sebuah cerita kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 ya Bapak Saudara ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan Desember pada penghujung tahun 2022. Kita sebentar lagi akan memasuki di tahun yang baru, di tahun 2023 ya Bapak Saudara ya. Pada hari ini, pagi hari ini saya akan menceritakan atau menyampaikan, mengingatkan sesuatu hal kepada saudara-saudara semuanya bahwa beberapa waktu lalunya Bapak Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepada kita, kepada rakyat bangsa Indonesia bahwa memasuki tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang suram, yang bagaimana perekonomian di dunia diprediksi akan mengalami kelesuan. Dalam arti kata bahwa perekonomian dunia itu tidak akan mengalami sebuah pertumbuhan ya Bapak Saudara ya, dan Bapak Jokowi mengatakan bahwa tahun depan ini adalah tahun ke-8. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir karena seringkali firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai kita. Situasi dan kondisi hari-hari ini, bahwa itu pun juga pernah dialami oleh seorang nabi yang bernama Nabi Elia ya Bapak Ibu, di mana kita akan melihat cerita ini, kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16 kita baca. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana pada waktu itu tidak ada hujan yang turun beberapa waktu lamanya, beberapa tahun, kurang lebih mungkin 3 tahun lamanya hujan tidak turun, sehingga tidak ada sebuah hasil pertanian. Dan bukan hanya hasil pertanian yang dimakan untuk mencukupi kebutuhan hari-hari mereka pada waktu itu, tetapi juga air pun menjadi sulit pada waktu itu ya, pada waktu zamannya Nabi Elia ini. Tetapi kita akan melihat hari ini bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dikerjakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Saudara ya. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Di sini dikatakan bahwa ayat yang ketiga, Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia supaya ia berjalan ke timur dan bersembunyi di sungai Kerit. Tetapi di situ dikatakan bahwa sungai Kerit itu keberadaannya adalah di sebelah timur dari sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan, kalau kita membaca dari kebenaran firman Tuhan ini, saya merenungkan kenapa Tuhan tidak menyuruh Nabi Elia itu bertinggal diam di sungai Yordan saja. Karena keberadaan dari sungai Yordan ini, sungai ini adalah sungai yang sangat besar. Tentu di sana banyak air dan banyak mungkin makanan-makanan di tepi sungai Yordan. Tetapi
Tuhan malah menyuruh Nabi Elia itu berjalan ke timur dan bersembunyi di sebuah sungai yang kecil, keberadaan lebih kecil daripada sungai Yordan, yaitu sungai Kerit. Ini menceritakan atau menggambarkan sebuah kondisi kita pada akhir penghujung tahun 2022 memasuki tahun 2023, di mana dunia, bangsa, orang-orang ekonomi mengatakan menjadi sebuah kelesuan. Mungkin sungai Kerit ini menggambarkan dari sumber penghasilan saudara-saudara sekalian itu adalah penghasilan kecil. Lumbung-lumbung penghasilan keuangan saudara itu tidak dipandang oleh dunia. Mungkin saudara hanya bekerja sebagai pekerja saja, pekerjaan yang kecil, bukan yang menjanjikan dari sesuatu yang dapat dipandang bagi orang-orang seorang ekonom ataupun seorang pengusaha. Mungkin sumber pekerjaan saudara itu hanya cukup untuk dimakan. Tetapi kalau kita melihat dari cerita dari Nabi Elia ini, bagaimana di sungai Kerit ini Tuhan memelihara Nabi Elia, ya Bapak Saudara. Saudara tidak perlu khawatir memasuki tahun 2023. Mungkin segala sesuatunya sulit, tetapi kalau itu Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang memelihara saudara-saudara, apapun yang saudara kerjakan, mungkin dipandang oleh manusia itu pekerjaan saudara hanya cukup untuk dimakan, tetapi kalau Tuhan memelihara saudara, Tuhan menyertai saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang saudara-saudara perlukan di dalam tahun-tahun ke depan ini, terlebih memasuki tahun 2023 ini. Kita baca selanjutnya ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan. Di sini kenapa Tuhan memerintahkan bahwa burung-burung gagak yang akan diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia. Padahal burung gagak ini kalau kita tahu dan kita melihat, burung gagak ini adalah burung yang melambangkan sebuah kematian. Burung yang melambangkan sebuah kesialan. Burung yang tidak dilihat oleh manusia karena bentuknya yang menakutkan, mungkin karena bentuknya yang hitam, penuh full hitam ya Bapak Saudara ya, dan suaranya yang jelek, dan di mana ada kematian di situ pun ada burung gagak. Tetapi saya percaya mungkin itu dunia melihat burung gagak seperti itu, tetapi di dalam Tuhan Yesus apa yang dunia katakan itu adalah kutuk yang tidak mendatangkan berkat. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat, mengubah sesuatu hal yang mungkin tidak dipandang oleh manusia. Tuhan sanggup merubah itu menjadi sumber berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Sekarang tinggal tergantung dengan saudara, Bapak Saudara beriman kepada Tuhan Yesus atau tidak, melakukan kehendak Tuhan Yesus atau tidak. Dan selanjutnya, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Sungai Kerit, sungai yang kecil, mungkin sungai yang tidak terpandang seperti yang keberadaannya dari sungai Yordan. Burung gagak yang melambangkan sebuah kematian, melambangkan sebuah kutuk yang tidak disukai oleh manusia, tetapi Tuhan yang sanggup pakai burung gagak ini untuk menjadi berkat bagi Nabi Elia. Kutuk diubah menjadi berkat bagi orang yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan, ia melakukan seperti yang firman Tuhan perintah. Mari kita melakukan di masa-masa sulit di tahun depan 2023, kita mau mendengar suara Tuhan, kita mau mendengar kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita itu turuti dan kita lakukan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita pun juga akan melihat sebuah kisah bagaimana setelah sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke sebuah daerah yang bernama Sidon. Di situ
berdiam seorang janda yang dikatakan adalah seorang janda Sarfat. Bagaimana juga Elia dan janda Sarfat ini Tuhan memelihara Nabi Elia. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9, perikopnya di sana adalah Elia dan janda Sarfat. Ayat ke-9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Terus ayat ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan Elia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Tuhan sudah memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Dan selanjutnya setelah sungai itu menjadi kering, Tuhan pun tetap memelihara Elia beserta janda Sarfat ini. Walaupun mungkin seorang janda itu menceritakan sebuah kesialan. Seorang janda itu tidak dipandang secara manusia. Mungkin seorang janda itu tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dengan melalui perantaraan dari seorang janda ini. Iman seorang janda ini yang begitu luar biasa, dan Elia melakukan juga apa yang diperintahkan Tuhan, dan mujizat pun terjadi di dalam janda di Sarfat ini ya Bapak Saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah memberikan sebuah kekuatan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan Yesus di tepi sungai Kerit, dan Tuhan pun juga memelihara Elia dan seorang janda Sarfat. Bagaimana kita memasuki tahun 2023? Kita tidak perlu khawatir asalan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizatnya pada waktu zamannya Nabi Elia, dan Tuhan Yesus pun juga dapat melakukan mujizatnya seperti terdahulu dan hingga sampai saat hari ini di tahun 2023 hingga sampai kesudahan zaman ini. Mari kita membaca ayat yang lain di dalam Matius 6 ayat yang ke-26, saya bacakan. Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung saja yang tidak, dikatakan firman Tuhan tadi, burung-burung saja yang tidak menabur dan tidak menuai, tetapi dia dapat menerima berkat dalam setiap harinya. Tuhan menyertai burung-burung pipit di udara. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara kita. Puji Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B saya bacakan. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman, sampai kepada akhir zaman. Bahwa Tuhan Yesus itu akan menyertai kita hingga sampai kesudahan akhir zaman ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi akhir hari ini kita tidak perlu khawatir. Itu adalah sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini. Tetapi satu hal yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita hingga sampai kesudahan akhir zaman ini. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu susah, tetapi kita hanya melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu
sekolah minggu sesuai dari tadi ayat firman Tuhan kita baca dalam Matius bahwa burung pipit yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan memelihara. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Puji Tuhan, ini adalah lagu sekolah minggu, lagu yang sangat memberkati kita, lagu yang sangat sederhana, tetapi ini adalah kebenaran firman Tuhan ya Bapak Saudara ya. Tuhan akan memelihara kita. Terlebih kita anak-anaknya, Tuhan pasti pelihara kita dan Tuhan pasti akan berkati kita. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.